Tanggo teras berdiri di bawah sepatu hakku, yang sopan seolah memperingatkan aku untuk berbalik. 17 tahun ketiadaan membentang antara wanita, yang kini berdiri di sini dengan gadis, yang dulu melarikan diri dari rumah ini hanya dengan kebanggaan yang terluka, dan beberapa ratus ribu rupiah. Cat putih mengelupas dari pagar, memperlihatkan serat kayu tua. Jari-jariku merapikan kerutan tak odo di pensil abu-abu, kebiasaan gugup yang kukira sudah kutinggalkan lomo. Bu Siti Adi meremas tanganku, jari-jari kecilnya, yang hangat menyentuh telapak tanganku, yang tiba-tiba dingin. Kita masuk atau bagaimana, Bu? Aku memaksakan senyum. Tentu saja kita masuk, Nak. Jariku melayang di atas bel pintu selama 3 detak jantung sebelum menekannya. Lonceng berdengung di dalam, melodi 3 nodo yang sama persis dari masa kecilku. Beberapa hal memang tak pernah berubah. Pintu terbuka. Bu Siti berdiri di ambang, rambutnya lebih perak daripada pirang abu yang kuingat, matanya menyipit sesaat saat melihatku. Lalu pandangannya jatuh ke Adi dan seluruh wajahnya berubah. Ya ampun, dia berlutut meski lututnya sakit karena rematik, tangan terentang lebar. Kamu pasti Adi. Lihat betapa gantengnya kamu. Adi melirikku ragu sebelum menerima pelukannya. Di balik bahu anakku, mata Bu Siti bertemu dengan mataku, penilaian dingin yang tak berubah. Sinto, katanya datar, seolah aku baru pulang dari liburan akhir pekan, bukan hampir 20 tahun. Masuklah. Ruang makan masih membeku dalam waktu. Meja kayu jati yang sama tempat surat penerimaan kuliahku dulu tergeletak tak terbuka. Lemari pajangan masih memamerkan koleksi patung wayang keramik milik Bu Siti. Pak Hadi duduk di tempat biasanya, lebih kurus dari ingatanku, koran terlipat rapi di sampingnya, bukan di tangannya. Ini cucuku. Dia berdiri dengan semangat mengejutkan, tangan terbuka lebar. Mari lihat kamu, Nak. Adi mendekat dengan kewaspadaan alami anak yang bertemu orang hanya lewat cerita. Dia mirip sekali dengan kamu dulu, Sinto, kata Pak Hadi, dan sejenak kehangatan menyelinap di antara kami. Bu Siti sibuk mondar-mandir, menghidangkan hidangan yang seolah kunjungan ini sudah direncanakan bertahun-tahun, bukan baru kemarin. Adi, suka rendang tidak? Dulu ibumu suka sekali masakan rendangku. Aku menyelo, Sinto sekarang punya perusahaan pemasaran sendiri di Jakarta. Suaraku terdengar asing, berbicara tentang diriku sendiri di orang ketiga, jarak yang terasa perlu. Bu Siti menyusun irisan timun membentuk lingkaran sempurna. Bagus sekali, Nak. Nodo suaranya sama dingin seperti dulu saat aku mengumumkan beasiswa ke Universitas Negeri. Rino pasti senang mendengarnya. Dia baru saja membuka galeri seni di Surabaya dan sukses besar. Aku mencoba lagi, membenci kebutuhan aku akan pengakuan mereka yang masih menempel seperti nodo. Adi lompat kelas matematika. Pak Hadi mengangguk samar sambil membombardir Adi dengan pertanyaan tentang sepak bola dan game. Prestasi-prestasiku menguap seperti embun pagi, sementara anakku mendapat perhatian yang dulu kucari seumur hidup. Galeri seni kakakmu di Surabaya sedang booming, lanjut Bu Siti sambil mengiris tomat dengan gerakan presisi. Selalu berbakat seni. Beban familiar mendarat di dodo. Rino, anak emas, selamanya nomor 1 di hati mereka. Aku tersenyum kaku dan meraih rendang. Kami makan dalam kesopanan hati-hati, mengelilingi 17 tahun ketiadaan. Aku memperhatikan tangan Pak Hadi sedikit gemetar saat mengangkat gelas. Kerutan di sudut mulutnya semakin dalam. Saat meraih garam, cincin kawinnya melorot longgar di jari. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sebenarnya? Tanyaku di tengah keheningan. Pandangan cepat berlalu di antara orang tuaku, penuh makna. Baik-baik saja, jawab Bu Siti terlalu ceria. Kami sedang berpikir mengecat ulang ruang tamu. Bagaimana menurutmu? Gelas Pak Hadi terlepas dari jari.
Air tumpah di meja jati. Tapi bukan gelas yang membuat napasku tertahan, wajahnya. Tiba-tiba pucat pasi, satu tangan mencengkeram dada. Pak. Aku bangkit begitu cepat hingga kursi terjungkal ke belakang. Cuma masuk angin, erangnya, tapi matanya melebar ketakutan. 3 jam kemudian kami duduk di bawah lampu neon ruang gawat darurat rumah sakit, bau antiseptik menusuk hidung. Adi tertidur di lenganku sementara Bu Siti memutar-mutar cincin kawinnya tanpa henti. Dokter mendekat dengan celibuar. Bu Siti ibu berdiri. Suami saya stabil sekarang. Bukan serangan jantung, tapi respon stres akut. Mataku menyipit. Stres. Pandangan Bu Siti jatuh ke lantai linoleum. Sinto, odo yang harus kami ceritakan. Suara Pak Hadi lemah dari balik tirai. Rumah Sinto. Kami akan kehilangan rumah. Opo maksud Bapak? Koto-koto terasa seperti batu di mulutku. Kami berhutang hampir 2,5 miliar. Ban beri waktu 3 bulan lagi. Lampu neon terasa terlalu terang, dinding terlalu sempit. Saat Bu Siti mulai menjelaskan, kenangan membanjiri, 18 tahun lalu, berdiri di ruang makan yang sama, tahu dono kuliahku sudah diambil habis untuk modal galeri Rino. Kamu bisa pinjam ban, koto Bu Siti dulu, tak berani menatap mataku. Sekarang aku melihat tangannya masih memutar cincin itu, dan aku mengerti dengan sangat jelas mengapa mereka tiba-tiba menyambutku pulang. Aku mengerti, kataku pelan. Sekarang kalian butuh aku. Aku menyusun notebook, pulpen, dan kalkulator di meja makan dengan presisi seperti dokter bedah. Dokumen terbuka di depanku, angko-angko menceritakan kisah yang orang tuaku coba sembunyikan bertahun-tahun. Aku bisa beli rumah ini tunai, suaraku netral seperti di rapat dewan. Bapak Ibu boleh tinggal di sini tanpa sewa selama 7 tahun. Cangkir teh Bu Siti bergetar di piringnya. Kamu mau lakukan itu untuk kami? Aku tak langsung jawab, mengetuk pulpen di notebook tempat aku sudah susun syarat-syarat dalam poin-poin rapi. Gerakan itu memberiku waktu untuk menelan pertanyaan pahit yang membakar tenggorokan. Kenapa tidak tanya Rino Sojo? Sebaliknya aku berkata, odo syarat. Pak Hadi menegakkan tubuh, kilatan pria bangga dulu muncul sesaat. Tentu Sojo. Semua harus dilengkapi dokumen resmi lewat pengacaraku. Sertifikat tanah langsung atas nama aku. Kalian tanggung jawab pemeliharaan rutin. Perbaikan besar di atas 50 juta harus seizinku. Mulut Bu Siti menegang. Kamu kedengarannya seperti tuan tanah, bukan anak perempuan. Aku memang keduanya, kataku lebih keras dari niat. Adi melirik dari pernyo di meja dapur, merasakan ketegangan. Aku melembutkan suara. Ini melindungi semua pihak. Pak Hadi mengambil draft perjanjian yang sudah kusiapkan. Kami terima syarat itu, Sinto. Kamu menyelamatkan rumah kami. Pintu depan dibanting keras, membuat kami semua terlonjak. Rino masuk seperti badai kategori 5. Kacamata desainer ditarik ke rambut yang dihikliket salon. Maaf telat. Macet dari Surabaya, dia membeku melihat dokumen, notebookku, ekspresi orang tua yang tegang. Apa yang terjadi? Adikmu membantu kami soal jawab Bu Siti suaranya tak wajar. Motor Rino menyipit saat melihat draft perjanjian. Membantu? Bagaimana caranya? Sinto tawarkan beli rumah, koto Pak Hadi. Kami boleh tinggal tanpa sewa. Rino menarik kursi, kakinya menggesak lantai kayu. Kamu jual rumah kami ke dia. Bukan jual, koreksiku. Aku selamatkan dari lelang. Odo bedanya. Rino menampar meja. Kamu tak pernah bayar sepeser pun untuk rumah ini. Kamu ninggalin kami. Tuduhan itu seharusnya menyakitkan,
Tapi 17 tahun memberi lapisan pelindung luar biasa. Aku tarik napas pelan. Kamu juga tidak. Suaraku tetap tenang meski getaran terasa di dalam. Bedanya, sekarang aku mampu beli. Wajah Rino memerah. Aku yang seharusnya urus ini. Dengan wong opo, tanya Pak Hadi lelah. Ban beri waktu 3 bulan saja. Rino menoleh ke Bu Siti. Ingat rencana kita. Bu Siti memucat, melirik kami berdua. Realisasi masuk seperti kunci ke lubang. Aku memandang foto-foto keluarga di dinding ruang tamu. Aku tak odo di foto wisudosma, kuliah, dewasa. Rino odo di setiap bingkai. Anak emas yang tetap tinggal. Rencana opo sebenarnya, tanyaku. Pak Hadi menatap tangannya. Rino cepat menjawab, kita jual rumah, pindah ke panti jompo. Cocok untuk usia mereka. Lalu ekuitas setelah lunas hutang. Aku sudah tahu jawabannya. Diam mereka mengatakan segalanya. Tawaran aku tetap, aku dorong perjanjian ke depan orang tuaku. Tapi ada satu syarat lagi. Rino tak boleh ikut dalam kesepakatan ini. Tak ada hak milik, tak ada suara. Di bawah meja tanganku gemetar di poho. Satu-satunya tanda luar opo yang ditanggung konfrontasi ini. Tak adil, teriak Rino. Adil. Koto itu terasa seperti tembaga di lidahku. Adil saat mereka ambil dana kuliahku untuk galeri kamu. Adil saat kamu ikut tanda tangan perkedua tanpa rencana bayar. Bu Siti mulai protes, tapi Pak Hadi meremas tangannya. Sinto benar, katanya pelan. Kami yang buat kekacauan ini. Dia tawarkan solusi bersih. Aku geser pulpen ke seberang meja. Orang tuaku tanda tangan draft sementara Rino menatap dengan rahang mengeras, moto memboro amarah. Dia berdiri tiba-tiba, kursi terjungkal. Sekarang kita tahu siapa anak kesayangan. Ini bukan soal kesayangan, aku tetap duduk, pusat badainya. Ini soal konsekuensi. Rino pergi membanting pintu hingga dinding bergetar. Bingkai foto jatuh, kaca pecah di lantai kayu. Aku berlutut mengambilnya. Foto wisudosmaku, foto keluarga terakhir yang memuat aku. Aku letakkan menghadap bawah di meja, tak menggantung lagi. Malam itu aku menyelimuti Adi di kamar tamu yang dulu kamarku. Kenapa Tante Rino marah sekali, Bu? Tanyanya, moto lebar di bawah lampu. Aku usap rambutnya. Kadang menolong orang berarti melindungi diri sendiri dulu. Itu yang kulakukan. Yo, kataku, mencium keningnya. Tepat itu yang aku lakukan. Petugas pengantar surat menangkapku saat kakiku masih telanjang, cangkir kopi setengah jalan ke mulut. Dia berdiri di depan pintu rumahku pukul-pukul 7.15 pagi. Ekspresinya campuran bosan dan minta maaf palsu. Sinto Pratiwi. Yo. Dia menyodorkan amplop coklat tebal. Ando telah dilayani. Amplop mendarat berat di telapak tanganku seperti botol dibungkus kertas. Aku tutup pintu dengan tumit dan berdiri diam di foyer. Tetes kopi mengotori lantai kayu. Di dalam, huruf hitam berderet di kertas putih. Mataku menangkap frasa yang menghentikan napas, pemaksaan emosional terhadap lansia. Pengaruh tidak wajar. Eksploitasi kapasitas menurun. Nomor Rino tercantum sebagai penggugat. Orang tuaku disebut sebagai korban. Aku letakkan cangkir kopi di meja. Jari-jariku merentangkan dokumen dengan presisi bedah. Aku kenal taktik Rino seketika, bahasa dramatis, fakta selektif, dirinya sebagai anak perempuan berbakti yang melindungi orang tua rentan. Adi muncul di ambang pintu, tas sekolah di bahu. Bu, kita telat. Aku tegakkan tubuh, tarik napas dalam. Rencana berubah, nak. Hari ini libur film sojo.
Setelah titip adike tetanggo, aku telepon satu orang. Brian, ini Sinto Pratiwi. Suaranya membawa ingatan kelompok belajar kuliah dulu. Sinto, sudah lama tak dengar kabar. Ini soal kakakmu yo. Gosip pengadilan cepat sekali. Makanya aku butuh pengacara properti yang tahu sejarah keluargaku. Yang ingat aku bukan anak emas. 2 jam kemudian aku parkir di depan rumah orang tua. Alat perekam kecil tersembunyi di tas. Di Indonesia rekaman satu pihak masih boleh dipakai bukti. Bu Siti buka pintu, matanya melebar. Sinto, kami tak menyangka boleh masuk. Kita harus bahas gugatan Rino. Pak Hadi di kursi goyang, koran diturunkan saat aku masuk. Dia bilang ini satu-satunya cara lindungi kami. Benarkah? Rekamanku menangkap anggukannya. Bu Siti gelisah memindah kaki. Apa yang sebenarnya kalian butuh perlindungan dari? Penjelasan sukarela mereka memenuhi rumah sunyi selama 20 menit. Tak sekalipun mereka klaim dipaksa. Tak sekalipun mereka sesali perjanjian. Di ruang kerja Pak Hadi aku temukan lebih banyak folder pilihan pensiun berisi surat Rino berbulan-bulan sebelum aku pulang. Daftar properti panti jompo. Brosur rumah lansia. Catatan likuidasi ekuitas rumah. Tulisan tangan Rino di pinggir. Mereka lebih bahagia di sini. Rumah terlalu besar. Sinto sudah ninggalin keluarga toh. Di rumah sakit tempat Pak Hadi dirawat, Dr. Winters cek catatan medis atas permintaanku. Gangguan kognitif. Tidak sama sekali. Cuma kecemasan stres. Fakultas mental Bapak sepenuhnya utuh. Diban, Pak Manajer mencondongkan tubuh. Kakakmu pernah minta jadi penanda tangan rekening. Prosedur standar butuh semua pemegang rekening hadir. Saat ku jelaskan, dia sangat mendesak. Jumat pagi aku sudah kumpulkan bukti cukup membuat Brian bersiul. Ini mungkin kasus paling cepat dibatalkan yang pernah kulihat. Pengadilan kecil kota tak berubah sejak kunjungan lapangan semaku. Bangku kayu berderit di bawah bobot tetangga yang pura-pura ada urusan lain. Semua tahu drama keluarga Wijaya hari ini adalah tontonan utama. Rino duduk di seberang lorong, setelan desainer rapi, rambut disanggul elegan. Dia pegang tisu, tapi matanya kering. Saat naik ke kursi saksi, suaranya bergetar dengan presisi akting. Saya hanya ingin yang terbaik untuk orang tua. Sinto muncul setelah 17 tahun menghilang dan entah bagaimana memaksa mereka tanda tangan serahkan rumah. Mereka rentan. Kesehatan Bapak. Rematik Ibu. Mereka butuh perlindungan, bukan dieksploitasi. Hakim Harmon memandangnya dengan ekspresi netral orang yang sudah dengar segala variasi pengkhianatan keluarga. Nono Pratiwi, tanggapan Ondo. Di kursi saksi aku letakkan folder bukti di rel tak ada rayuan emosi, hanya fakta. Timeline terdokumentasi, surat-surat, rekam medis, pernyataan manajer ban. Yang mulia, orang tuaku yang mendekati saya saat menghadapi penyitaan. Saya tawarkan beli rumah dengan harga pasar wajar, izinkan mereka tinggal tanpa sewa 7 tahun. Setiap detail perjanjian didokumentasikan lengkap dan dilakukan dengan pemahaman serta persetujuan penuh mereka. Hakim Harmon berpaling ke orang tuaku yang duduk gelisah di galeri. Pak dan Bu Wijaya, apakah kalian dipaksa dalam kesepakatan ini dengan anak perempuan bungsu? Ruangan hening. Bu Siti bangkit pelan, tangan memutar cincin kawin. Tidak, Yang Mulia, suaranya bergetar. Sinto tawarkan bantuan tanpa syarat dulu. Kami yang tak mampu bayar lagi. Dia melirik Rino lalu ke hakim. Sinto selamatkan rumah kami saat tak ada yang bisa. Pak Hadi berdiri di sampingnya, bahu tegak meski baru kena serangan stres. Kami tanda tangan sukarela. Semua dokumen dijelaskan jelas.
Sinto, lindungi kami dan beri pilihan. Sesuatu bergeser di ruangan. Napas kolektif. Rino menatap lurus ke depan, buku-buku jari memutih di pinggir meja. Hakim Harmon butuh hanya 15 menit untuk putuskan. Kasus ditolak. 2 minggu kemudian bel pintu berbunyi. Rino berdiri di terasku, mata merah, membawa tas hadiah kecil. Bisa bicara, Sinto. Di atas kopi air matanya terasa tulus. Aku salah. Melihat cara kamu bantu mereka, aku ingin perbaiki keluarga kita. Biarkan aku juga urus mereka. Melawan nalar sehat, aku mengangguk. Setiap orang berhak kesempatan kedua. Minggu-minggu berikutnya berlalu seperti montase kebaikan Rino. Dia antar Bu Siti ke dokter, perbaiki pagar teras, masak makan malam minggu hingga kami duduk mengelilingi meja seperti keluarga normal, sampai teleponku berdering tengah malam. Sinto, ini Diane dari kantor catatan sipil. Kita teman semua ingat. Dengar, Rino sudah datang 2 kali minggu ini urus surat kuasa untuk orang tuamu. Langit-langit kamar berputar di kegelapan. Beberapa orang tak pernah ubah pola. Pengetahuan itu meresap ke tulang dengan tenang mengejutkan, bukan amarah panas pengkhianatan, tapi kejelasan dingin konfirmasi. Besok aku akan bertindak. Bukan dengan amarah, tapi presisi metodis yang membangun hidupku dari nol. Bukti-bukti memenuhi meja kopi. Laporan ban. Formulir surat kuasa dengan baris tanda tangan kosong. Catatan percakapan dengan dokter tentang tes demensia dini. Semua tersusun rapi dalam folder bertap. Tanganku tetap stabil saat menyusun potongan terakhir. Email cetak Rino ke agen properti bahas nilai pasar setelah renovasi. Timestam Selasa lalu, hari yang sama dia bawa sup ayam untuk Bu Siti dan bantu Pak Hadi latihan fisik. Kamu minta kami ke sini. Bu Siti masuk ruang tamu, kardigan dikancing miring. Pak Hadi mengikuti. Tongkatnya mengetuk lantai kayu. Yo, silakan duduk. Aku tunjuk sofa di depanku. Odo yang perlu kita bicarakan. Pak Hadi duduk dengan meringis. Kedengarannya serius. Memang. Aku dorong folder pertama. Ini salinan surat kuasa yang kutemukan di kamar Rino. Belum selesai. Jari Bu Siti gemetar saat membuka. Aku tak mengerti. Lihat tab kedua. Suaraku datar, skill yang diasah saat presentasi klien. Dokter Miller konfirmasi. Rino tanya soal tes demensia dini. Kalian tak pernah bilang butuh. Wajah Pak Hadi memucat. Dia bilang itu rutin di usia kami. Aku angguk. Carol Patterson dengar Rino di warung Bluebird minggu lalu. Dia bahas seberapa cepat bisa jual rumah setelah jadi milikku. Aku geser folder lain. Pintu depan terbuka dengan bunyi familiar. Rino masuk dengan suara ceria palsu. Maaf telat. Majat, dia membeku di pintu ruang tamu, senyum lenyap saat lihat dokumen tersebar. Opo ini? Nodo berubah dari bingung jadi tuduhan dalam 3 suku kata. Duduk, Rino. Suara Pak Hadi punya otoritas yang tak kudengar puluhan tahun. Dia tetap berdiri, tas desainer didekap seperti perisai. Kalian sekarang geledah barangku, suruh orang moto-matai aku. Moto-moto berarti rahasia, kataku sambil ketuk dokumen surat kuasa. Ini bicara sendiri. Bu Siti ambil email properti, bocor keras. Setelah renovasi selesai, kita bisa listing minimal 425 juta. Suaranya pecah. Kamu rencana jual rumah kami. Setelah pindah kalian ke panti jompo khusus demensia, tambahku, letakkan brosur fasilitas di tumpukan bukti. Topeng Rino lepas total. Wajahnya berubah, bukan lagi anak perempuan peduli, tapi sesuatu lebih mentah, lebih lapar. Kalian tak butuh rumah sebesar ini. Lebih praktis. Praktis untuk siapa?
Tanyaku pelan. Kamu ninggalin mereka 17 tahun, bentak Rino. Kamu tak berhak datang sekarang main pahlawan. Aku tak main opo-opo, kataku tenang. Aku sajikan fakta. Pak Hadi menatap dokumen, menghubungkan titik-titik yang seharusnya jelas bertahun lalu. Kamu tak pernah berniat bantu kami pertahankan rumah. Semua orang tahu rumah investasi buruk di usia kami. Rino coba kendalikan nodo jadi penjelasan sabar. Aku lindungi kalian dengan usul kalian tak kompeten, bisik Bu Siti. Sunyi meregang di antara kami. Motor Rino bergerak hitung-hitungan langkah berikutnya. Aku kumpulkan dokumen jadi tumpukan rapi. Aku tak akan bilang opo yang harus kalian lakukan. Tapi aku akan bilang opo yang akan aku lakukan. Jika Rino dapat kuasa hukum atas kalian atau rumah ini, dukunganku berhenti seketika. Kamu tak serius. Towo Rino tak odo humor. Kamu biarkan mereka kehilangan segalanya goro-goro cemburu murahan. Bukan, Rino. Aku berhenti memfasilitasi pola yang berlangsung 30 tahun. Aku berdiri, ambil bukti. Ini pilihan kalian. Aku hormati apapun keputusan kalian. Aku keluar tanpa menoleh, beban puluhan tahun di bahu. Di mobil sewaan aku tarik napas dalam, hitung sampai 10 sebelum nyalakan mesin. Adi menunggu di hotel, tersebar di ranjang, ingin cerita kolam renang. Malam itu teleponku sunyi. Aku tidur nyenyak untuk orang yang baru meledakkan bom keluarga. 2 hari kemudian Pak Hadi telepon saat aku siapkan sarapan Adi. Dia sudah pergi. Suaranya lebih tua tapi lebih kuat. Kamu benar. Aku tutup mata. Kemenangan tak bawa sukacita, hanya kepuasan hampa perlindungan yang perlu. Kami suruh dia keluar, lanjutnya. Ibumu dia bilang kami tak bisa percaya Rino lagi. Aku iris roti selai kacang Adi jadi segitiga persis kesukaannya. Surat kepemilikan siap Jumat. Terima kasih, Sinto. Setelah telepon, aku atur transfer otomatis bulanan untuk biaya mereka. Perlindungan tanpa kedekatan, dukungan tanpa menyerah, keseimbangan yang akhirnya kupelajari. Pagi matahari menyinari meja dapur saat aku packing tas semalam Adi. 1 tahun sejak aku berdiri di teras mengelupas itu. 1 tahun sejak aku belajar arti keluarga sebenarnya, batas dan kemungkinannya. Bu, kamu masukin game Oregon Trailku. Adi muncul di pintu, rambut acak-acakan. Kakek mau coba. Aku selipkan cartridge di antara jeans dan kaosnya. Di sini. Obat alergimu di kantong depan. Tahu, Bu. Dia geleng moto dengan ekspresi kesal anak 10 tahun yang merasa sudah dewasa. Kunjungan akhir pekan bulanan jadi rutinitas kami, mengganti kekacauan seperti saran terapis. Di kalender kulkas, akhir pekan itu ditandai bintang biru. Setiap satu langkah hati-hati menuju penyembuhan yang mungkin. Aku tutup tas. Sarapan dulu sebelum kakek nenek datang. Saat Adi lahap wafel, aku siapkan paket lagi untuk orang tuaku. Roti pisang buatan sendiri, obat tekanan darah Pak Hadi yang kuambil dari apotek karena asuransi mereka lebih mahal, foto terbaru proyek sains Adi. Telepon berdering. Nomor Bu Siti muncul. Sinto. Suaranya masih formal, yang mungkin tak pernah hilang. Kami sekitar 15 menit lagi. Pas sekali. Adi baru selesai sarapan. Aku jogo nodo ramah profesional. Janji dokter Bapak Selasa jam 2. Sudah email detailnya. Terima kasih. Jeda menggantung. Rino kirim kartu minggu lalu. Tanganku mengerat telepon. Dia tanya soal Natal lagi. Mau perbaiki hubungan. Aku masukkan roti pisang ke wadah, tutup dengan agak kuat. Posisiku tak berubah, Bu. Pintuku tertutup untuk dia,
tapi aku tak doakan dia celaka. Bu Siti mendesah berat. Aku mengerti. Setelah mereka pergi dengan Adi yang cerewet excited, aku duduk di meja kerja tinjau sertifikat rumah. 6 tahun lagi dukungan dijanjikan. 6 tahun lagi batas yang dijogo ketat. Telepon berdering lagi, terapis konfirmasi janji besok. Di catatannya, catatan kemajuan naik. Penyembuhan tanpa kompromi keselamatan. Bel pintu berbunyi lagi. Mungkin tetangga kembalikan pemangkas rumput. Tapi Adi berdiri di teras, air mata mengalir. Mobil orang tuaku idle di jalan masuk. Apa yang terjadi? Aku berlutut, jantung berdegup. Tante Rino telepon nenek. Dia mau bicara denganku. Dia bilang, kamu dijauhkan karena ibumu cemburu. Amarah familiar naik, tapi kutelan. Masuklah, nak. Orang tuaku ragu di teras. Aku angguk sekali, izinkan mereka masuk tanpa koto. Di ruang tamu Adi terseduh di bahuku. Tante Rino jahat atau cuma sedih? Pertanyaan itu menusuk dengan kebijaksanaan polos. Beberapa orang ambil tanpa beri balik, jelasku hati-hati, sadar orang tuaku mendengar dari pintu masuk. Itu tak selalu buat mereka jahat, tapi artinya kita harus hati-hati seberapa dekat kita biarkan mereka. Seperti maaf tak selalu berarti rujuk, ulangnya koto-koto dari percakapan sebelumnya. Wajahnya serius. Tepat. Aku usap rambutnya. Kamu bisa maafkan orang, tapi tetap butuh jarak untuk aman. Pak Hadi berdehem. Kami seharusnya percaya padamu sejak awal, Sinto. Bertahun-tahun itu, suaranya tercekat. Bu Siti maju, letakkan sesuatu di meja kopi. Foto berbingkai Adi yang sekarang terpajang besar di ruang tamu mereka. Kami tahu sekarang, katanya pelan, kamu sukses bukan karena kelalaian kami, tapi karena kamu belajar dari itu. Setelah jaminan dan maaf, mereka pergi lagi dengan Adi. Kesedihannya sesaat terlupakan dalam excited akhir pekan. Sendirian, aku tuang anggur dan tinjau laporan per. Setiap cicilan janji ditepati meski sejarah menyakitkan. Setiap batas dijogo, bukan dari dendam, tapi dari kebijaksanaan yang diperoleh mahal. Di ponsel, notifikasi permintaan media sosial dari Rino yang kurecet pelan. Beberapa orang bilang penyembuhan separuh ini egois atau tak lengkap. Tapi saat matahari sore memanjangkan bayangan di ruang tamu rumah yang kubangun bertahun-tahun perjuangan sendirian, aku kenali kedamaian yang datang dari memilih kasih dengan batas. Bisakah kamu maafkan seseorang sepenuhnya tapi tetap jaga jarak? Apakah itu pengampunan sejati atau hanya perlindungan diri? Mungkin jawabannya ada di pertanyaan itu sendiri. Kadang perlindungan adalah bentuk pengampunan paling murni yang bisa kita beri, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Jari-jariku melayang di atas amplop putih bersih yang dialamatkan ke orang tuaku. Di luar jendela dapur, sinar matahari Neumevico. Tunggu, Jakarta, cahaya matahari menyinari lanskap kota. Aku tarik napas dan tutup undangan Natal. Bu, kamu sudah tulis nama kakek nenek di amplop itu. Adi melompat masuk dapur, sepatu berdecet di ubin. Sudah. Aku geser amplop ke tumpukan undangan selesai. Adi nyengir, gigi depan ompong. Tunggu sampai mereka lihat trofi sainsku dan kamar tamu. Boleh aku taruh permen di bantal seperti hotel? Boleh, nak. Aku acak rambutnya, kagum podo kapasitas kegembiraannya. Kita buat sempurna. Kamar tamu sudah siap. Bukti perencanaan hati-hati. Aku pasang pegangan di kamar mandi untuk lutut Pak Hadi yang melemah. Pilih kasur cukup keras untuk punggungnya. Letakkan foto keluarga sengaja di nakas, Adi di berbagai usia, tersenyum ke kamera. Keberadaannya pemberontakan terhadap segala yang coba hancurkan aku. Saat bel pintu berbunyi 3 minggu kemudian, Adi lebih dulu membuka.
melemparnya lebar dengan semangat anak-anak. Mulut Bu Siti membentuk O sempurna saat melangkah masuk rumahku. Pandangannya menyusuri langit-langit tinggi ke seni Jawa yang menghiasi dinding, akhirnya mendarat di penghargaan perusahaan pemasaranku yang dipajang di foyer. Sinto, bisiknya. Ini luar biasa. Pak Hadi bersandar tongkat, moto melebar saat lihat rumah yang kubeli tanpa satu sen pun bantuan mereka. Kamu yang bangun semua ini. Iya, kakek. Adi mengumumkan Dodo membusung bangga. Bu bilang beli sendiri. Tak ada ban yang pegang. Tusukan tak sengaja menggantung di udara. Tak ada cicilan, tak ada hutang. Semua yang tak pernah kupelajari dari mereka. Tur rumah dimulai. Adi tarik tangan mereka. Tunggu sampai lihat kamarku dan ruang kerja Bu. Di situ Bu ambil semua keputusan besar. Aku lihat mereka hilang di lorong, Adi cerewet soal luas tanah dan nilai properti yang diserap dari duniamu. Begitu berbeda dari yang mungkin terjadi kalau aku tetap dibayang Rino. Malam itu Bu Siti berdiri di dapur bersamaku, iris sayur presisi sementara aku cep panggang. Kamu jalankan rumah seperti bisnis, katanya pelan. Semua punya tempat. Aku angguk, terima pengamatan tanpa komentar. Di ruang tamu Pak Hadi pelajari dinding foto, Adi belajar jalan, hari pertama sekolah, camping ke Gunung Gede. Tahun-tahun hidup yang mereka lihat hanya lewat email sesekali. Ini, tunjuknya foto Adi naik sepeda. Ulang tahun ke-7. Aku letakkan air di sampingnya. Pertama tanpa roda bantu. Dia angguk, moto linglung di wajah cucunya. Kami ketinggalan begitu banyak. Nanti, setelah makan malam disajikan dan kue dibagi, aku berikan album kulit untuk mereka. Tahun-tahun awal Adi. Bu Siti telusuri tanggal embos dengan jari gemetar. Ini mulai saat dia lahir. Yo. Koto itu mengandung tahun ketiadaan, pengampunan, dan batas sekaligus. Meja Natal kami terasa lengkap, meski ketiadaan Rino seperti hantu di pinggir percakapan, diakui tapi tak jadi pusat. Adi dominasi malam, cerita prestasi sekolah ke kakek nenek yang dengar dengan minat sungguhan. Pertanyaan mereka fokus hanya padanya, tak melenceng ke perbandingan dengan sepupu atau anak Rino. Setelah semua tidur, aku duduk sendirian di ruang kerja, jurnal terbuka di pangkuan. Aku tulis di bawah sinar bulan. Pengampunan bukan menghapus sejarah. Ini memilih bagian mono yang dibawa maju. Aku tutup jurnal dan berjalan pelan lewat rumah gelap. Di dinding foto aku tambah bingkai baru, orang tuaku dengan Adi di bawah pohon Natal kami. Di sampingnya aku sisakan tempat untuk foto tahun depan. Bukan kembali ke masa lalu, tapi ruang untuk pertumbuhan hati-hati. Di luar pintu Adi aku berhenti, jari menyentuh kayu. Sinar bulan tangkap pantulan diriku di cermin lorong. Wanita yang akhirnya belajar nilai dirinya sendiri, yang mendefinisikan ulang keluarga dengan syaratnya sendiri.